Kami dari program studi ekonomi syariah semester 3 akan mempresentasikan tentang ekonomi kultur Islam yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Syafiatul Masyarah NIM 2217009 dan perkenalkan rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Gustavia Dwi Jayanti dengan NIM 221700071. Perkenalkan, nama saya Abdul Zakir dengan NIM 22177. Perkenalkan, nama saya Arif Fiansa, NIM 2217080. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kids, this is your dad. Papamu ini kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Distribusi adalah proses sebagian hasil penjualan produk kepada faktor-faktor produk yang ikut menentukan pendapatan. Secara umum, distribusi dapat diartikan sebagai penyaluran barang ke tempat-tempat. Konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu, serta dapat memberikan kontribusi ke arah kehidupan manusia yang lebih baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip yang ada dalam distribusi Islam. Yang pertama adalah larangan riba dan gharar. Riba mempengaruhi dua masalah dalam distribusi, yakni yang pertama adalah berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum serta nasabah secara khusus, dan kaitannya dengan bunga bank. Masalah yang kedua yang timbul yakni berhubungan dengan distribusi pendapatan antara berbagai kelompok di masyarakat. Yang kedua adalah keadilan dalam distribusi. Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan. Secara garis besar, prinsip-prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi menurut syariat Islam terbagi dalam beberapa elemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip penggunaan. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah untuk digunakan oleh manusia dan untuk melayani manusia, seperti penjelasan pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 116. Yang kedua adalah prinsip pertengahan. Islam sangat mengajarkan kita agar menyukai pertengahan, artinya tidak berlebihan terhadap suatu perkara apapun. Yang ketiga adalah mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Di dalam masyarakat Islam tidak terdapat kelas antagonistik, kaya dan miskin yang dibenturkan satu sama lain. Sekalipun terdapat ketimpangan kekayaan, masyarakat Islam tidaklah terbagi menjadi permusuhan-permusuhan karena perbedaan antara si kaya dan si miskin. Yang keempat adalah pengembangan moral dan material. Dengan mendorong orang untuk membayar zakat dan sedekah dari sebagian hartanya, Islam mendorong semangat pengorbanan, cinta, kebaikan hati, dan kerjasama. Pertama, distribusi pendapatan melalui pola kemitraan usaha mudharabah, terus financing, terus investment, dan musyarakah. Dalam mudharabah, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya, mudharabah merupakan perjanjian profit and loss sharing, musyarakah atau syirkah. Secara bahasa berarti al-ikhtilah, percampuran, penggabungan partner. Syirkah atau
Perseroan adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih dalam kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Dua, distribusi pendapatan melalui pola hubungan perubahan keefektifan dalam perencanaan pembagian keuntungan terletak pada kerjasama antara buruh dan majikan serta meningkatkan pertumbuhan mereka. Jika pembagian keuntungan dari hasil usaha diberikan kepada buruh atau akan sangat meningkat efisiensi kerja, manakala diketahui bahwa dia akan memperoleh bagian dari keuntungan, maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin demi meningkatkan produktivitas. Pembagian distribusi dalam Islam yang selanjutnya adalah pembagian distribusi melalui mekanisme pasar, yaitu dengan penentuan harga. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan dengan kekuatan-kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Dalam hal permintaan dan penawaran dilakukan dengan secara rela dengan rela tanpa pemaksaan dalam transaksi tersebut. Kemudian pembagian distribusi Islam yang selanjutnya adalah melalui zakat atau sedekah wajib. Dalam zakat diterapkan beberapa prinsip, yaitu prinsip keyakinan agama. Yang dimaksud adalah keyakinan bahwa dengan sudah membayar zakat, maka seseorang telah mempercayai keyakinan agama, yaitu rukun Islam. Kemudian prinsip selanjutnya adalah pemerataan dan keadilan, yang dilakukan dengan maksud pemerataan dalam hal kekayaan seseorang untuk dibagikan kepada yang kurang mampu. Baik, yang selanjutnya ada tujuan distribusi di dalam Islam. Distribusi di dalam Islam memiliki tujuan yang terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama di bidang pendidikan. Distribusi Islam memastikan bahwa pendidikan yang didapat setiap individu tanpa memandang latar belakang dan status sosial memiliki kesempatan yang sama, yaitu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua di bidang sosial. Tujuan distribusi Islam di bidang sosial khususnya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial antara lapisan masyarakat yang mencakup distribusi kekayaan dan pendapatan dan akses terhadap sumber daya dan layanan sosial. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, distribusi Islam memiliki tujuan yang pertama mengurangi kesenjangan ekonomi pastinya antara lapisan masyarakat juga. Yang kedua yaitu mengurangi monopoli dan monopsoni, di mana monopoli dan monopsoni ini dapat mengakibatkan kekayaan sumber daya dikuasai oleh lapisan masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu untuk mengurangi adanya eksploitasi ekonomi, eksploitasi sumber daya, di mana eksploitasi sumber daya ini menguntungkan suatu pihak tertentu atau suatu kelompok. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.